Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raul Ardiansah dari Universitas Tangerang Raya, dan saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah dan Hadis, yang ketiga adalah Ijtihad. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Ijtihad, sumber hukum Islam yang ketiga itu. Nah, kata ijtihad itu sendiri berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang memiliki arti mengerahkan segala kemampuan yang ada pada dalam diri dalam menanggung beban. Dan menurut bahasanya yaitu ijtihad dapat diartikan dengan bersungguh-sungguh dalam mencurahkan semua isi pikiran. Nah, sedangkan untuk pengertian ijtihad dilihat dari istilah adalah mencurahkan semua tenaga serta pikiran dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Maka dari itu, tidak disebut ijtihad jika tidak adanya unsur kesulitan pada suatu pekerjaan. Dan adapun secara terminologis, berijtihad merupakan mencurahkan semua kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu. Nah, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Jadi kalau ijtihad itu seperti gini ya, ada ulama dan mereka itu ada syarat-syaratnya. Bagaimana dia bisa menjadi sumber hukum ijtihad tersebut? Ulamanya itu memiliki syarat-syarat. Nah, dan ulama tersebut menggunakan pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Dengan pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Dan fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, sampai di sini mengerti. Jadi dia tidak menggunakan menetapkan suatu hukum di mana tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, tidak ada di bahasannya itu dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Kita masuk ke dalam fungsi ijtihad. Seperti yang telah disinggungkan sebelumnya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Dan oleh karena itu, dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Walaupun dengan demikian, ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, ulama dan mereka itu memiliki syarat-syaratnya. Ya. Dan ada pun beberapa syarat tersebut diantaranya adalah mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Jadi ya harus orang pintar, mempunyai pemahaman yang baik itu bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarik atau sejarah. Nah, jadi dia harus berpikiran yang luas lah tentang usul fiqh, tentang bahasa Arabnya, tentang tafsirnya, dan tentang sejarah-sejarah Islam. Mengetahui cara mengisbatkan atau merumuskan hukum dan melakukan kias. Ya, jadi harus bisa merumuskan hukum dan melakukan kias. Ya, mempunyai akhlakul karimah. Nah, itu penting. Dan pada intinya fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang sangat penting untuk kehidupan umat Islam di kehidupan yang semakin berkembang ini. Penting itu. Dan adapun macam-macam ijtihad. Yang pertama adalah ijma, qiyas, masalah mursalah, sudud zariyah, istishab, urf, istihsan. Nah, saya akan menjelaskan tentang ijma. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Nah, jadi perkumpulan para ulama. Jadi kita ingin membuat
hukum apa nih para ulama, dan ulama tersebut memiliki syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Yang kedua adalah kias. Kias adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan, manfaat, sebab, bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Dan yang ketiga adalah maslahah mursalah, adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Jadi mengerti kan bagaimana ada manfaat dan kegunaannya bisa menjadi suatu hukum. Sudud zariyah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Dan selanjutnya adalah istisab, adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Nah, seperti di zaman sekarang nih, hukum A tidak bisa menjadi suatu hukum. Hukum A tersebut tidak tetap menjadi suatu hukum yang misalkan halal atau haram. Nah, atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Nah, apabila ada alasan yang tepat, maka bisa diubah hukum tersebut. Yang selanjutnya adalah urf, adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Seperti tahlilan gitu kan, itu merupakan adat orang Indonesia ya, yang bermadzhab Imam Syafi'i. Istihsan, yang selanjutnya adalah istihsan, adalah suatu tindakan yang meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya. Kita berlanjut selanjutnya, yaitu adalah contoh ijtihad. Jadi di sini saya menjelaskan tentang contoh ijtihad. Jadi apa sih contohnya ijtihad itu? Nah, di sini ada nih. Salah satu contoh ijtihad adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada suatu itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah. Jadi si pedagang itu bertanya kepada Khalifah ya, tentang berapa besar sih cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah. Tuh. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut belum termuat secara terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Jadi pertanyaan tersebut itu belum terlalu jelas lah di Al-Quran dan hadis. Nah, oleh dari itu, Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya melakukan berijtihad dan menetapkan bahwasanya cukai yang dibayarkan oleh pedagang adalah dengan disamakan dengan taraf yang umumnya dikenakan kepada para pedagang muslim dari negara asing di mana mereka berdagang. Jadi Khalifah Umar bin Khattab menetapkan hukum dengan ijtihad itu, yang bahwasanya tidak terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.